lihat ini giginya mangrove jack. Saya baru kali ini lihat mangrove jack ditangkapnya pakai tangan. Aduh, giginya besar-besar. Oke. Belum matang saja ini. Bau yang kecium nyegrek. Nih, nusuk di sini. Ikan masak dengan tikala yang kita buat. Rasanya seger banget. Gak ada baunya. Kayak telur ikan, meletus-meletus di mulut. Hasilnya nih yang udah bisa langsung dikonsumsi. Saya ada di Desa Daun di Bawean. Di sini ada kegiatan namanya agugu. Nah, itu biasanya menunggu air surut. Nah, agugu ini sendiri sama seperti tempat-tempat lain mungkin lazim dikenal dengan gogo. Nah, jadi memang menangkap ikan dengan tangan kosong. Nah, ini lokasi kita nanti akan agugu. Jadi memang biasanya di tempat-tempat bakau seperti ini memang banyak sekali ikan. Nah, kita tunggu surut, nanti baru kita ambil. Nah, itu tadi udah muncul. Ayah, nah ini dia keseruannya. Hand fishing di Desa Gunung Lawu, di sini bilangnya agugu. Nah, memang itu tadi memanfaatkan pasang surut. Jadi kalau misalnya lagi surut seperti ini, nah tersisa kanal-kanal begini, nah ini yang dikobok, dicari ikannya biasanya banyak. Nah ini kita lihat nanti ya keberuntungan kami seperti apa. Oleh. Oh, Kontera. Baru mau saya bilang kan kalau misalnya lagi pas pasang surut begini, biasanya yang tersisa nih space-nya nggak terlalu banyak, nggak lebar juga. Nah ini biasanya banyak ikannya yang terjebak di sini. Agugu dilakukan dengan menyisir satu areal dengan arah pergerakan yang sama. Genangan air yang tersisa akan menjadi keruh dan oksigen di air akan menipis. Ini membuat ikan disorientasi akibat kehabisan oksigen. Ikan akan menjadi lebih mudah ditangkap. Kanal kecil biasanya paling potensial sebab merupakan pintu keluar masuk ikan di dalam kawasan payau. Udang. Ini yang saya bilang nih. Allahu Akbar. Nah, udang windu ini sebenarnya yang paling diminati sama masyarakat di sini. Karena memang nilai ekonomisnya ini yang paling tinggi dibandingin yang lainnya. Benar kan tadi saya bilang, bakau ini bukan cuma ada ikannya aja. Udang windu. Taruh mana nih? Ada punten udang. Ini dicampur sama ikan. Boleh. Dicampur sini. Nah, itu tadi. Menjadi nelayan agugu tidak ditekuni banyak orang di Desa Daun. Namun kegiatan ini menjadi solusi jitu saat warga sulit melaut akibat cuaca. Awas, hati-hati Pak Duri. Ya Allah, begitu, lihat. Nyangkut. Lari. Ya Allah. Ini ikan gede banget. Ya Allah. Dapat. Ikan gede besar ya. Apa di sini bilangnya ikan apa? Ikan sampang tengar. Oke, ini Allahu Akbar besar ya. Ini tengar ini biasanya kita taunya dengan nama mangrove jack. Banyak di bakau-bakau ini memang habitatnya nih. Nah itu yang tadi saya bilang. Jadi kalau lagi pas surut, nih mangrove jack aja nyangkut. Ikan mangrove jack adalah ikan yang termasuk dalam keluarga kakap. Di Indonesia Timur disebut somasi merah, sementara di Sumatera disebut tengar. Ini adalah spesies predator perairan payau yang tangguh.
Ukuran ikan yang kami dapatkan menandakan bahwa kawasan Payau ini sangat sehat karena sangat potensial bagi ikan-ikan besar yang mencari makan ikan-ikan kecil di sini. Dapat. Saya dapat tarpun. Lihat nih. Ini termasuk ikan permukaan, mini tarpun, tapi dia memang gampang keder. Pak, cukup? Cukup, sudah banyak, besar-besar lagi ini Sudah banyak apa sudah dingin? Sudah banyak. Iya, ini airnya lumayan dingin. Yuk, pinggir. Pinggir yuk, kita hitung yuk. Agugu yang dilakukan untuk konsumsi sendiri dihentikan ketika hasil sudah dirasa cukup tanpa menunggu pasang. Berbeda dengan nelayan agugu yang mencari ikan untuk dijual. Agugu akan dilakukan hingga petang saat pasang naik. Lagi, ha? Ini yang paling besar. Cuci dulu tempatnya. Iya, Pak. Nah, nih salah satu bukti rawa yang sehat bisa dilihat dari rumah lagi. jenis ikannya yang beragam nih, bervariatif. Kita dapat baronang, tarpun, udang. Nah, tapi saya masih paling ajaib sih ngelihat yang ini nih. Bayangin, ini adalah top predator nomor 2 setelah black bass untuk air Payau. Kita dapat mangrove jack dengan tangan kosong loh. Keren ya. Nah, abis ini mau diolah jadi masakan khas di Pulau Bawean. Saya udah ditunggu sama ibu-ibu. Bersih-bersih dulu ya. Simpan. Setiap daerah memiliki bumbu khasnya masing-masing. Misalnya saja buah buni atau juga disebut burni atau wuni. Ini adalah jenis buah hutan yang memiliki rasa asam yang kuat. Di Pulau Bawean, buah ini banyak digunakan untuk membuat sambal asam. Ada sedikit permasalahan bumbu. Nah, pokoknya udah selesai ganti baju. Sekarang ini ikan-ikan yang tadi kita tangkap siap diolah. Nah, kita mau bikin bumbunya kelacelok, sama satu lagi mau dibakar. Tapi bumbu cocol bakarnya ini yang kalau menurut saya unik nih. Nah, jadi dia pakai buah buni. Nah, pokoknya nanti jadinya itu kuah bumbunya itu akan ada rasa asam karena buah buni ini sama fungsinya seperti belimbing ulu, sama seperti asam Jawa, rasanya asam. Di sini bilang buahnya burni. Burni. Ini kepala ikan. Siap. Nah, ini khasnya Bawean, nasi gulung. Ini Ini namanya ikannya mau tekelok. langsung. Lihat itu. Bumbunya memang kental, enak banget, pedesnya pas. Kalau di daerah lain mungkin ini bilangnya kuah kuning ya, masak kuah kuning, tapi di sini bilangnya kelacelok. Nah, makanan itu memang berkaitan erat juga dengan karakter masyarakatnya. Tidak seperti Jawa Timur yang lain yang gitu. Enggak, kalau di sini lebih slowly, lebih calm down, tapi lihat dari hasil makanannya tenang, tapi begitu makan langsung lupa sama yang lain-lain. Jadi karena memang airnya di sini sangat jernih, yaitu tadi bumbu dipasang, ditutup-tutupin kayu-kayu biar tidak terlalu mencolok. Baru kita cek bumbu yang lain. Mari. Om, itu ada pasang juga toh? Ayo lihat yuk. Mari kita lihat depan. Ayo. Sungai di Pegunungan Tokala memiliki karakter sungai dataran tinggi, berair jernih, dingin, dan memiliki aliran deras. Debit airnya juga relatif sama sepanjang tahun. Sungai ibarat gudang lauk pauk bagi suku Wana. Ketika suku Wana mengambil bahan pangan dari alam, tidak pernah lebih dari kebutuhan yang diperlukan. Bahkan hampir tidak ada yang diperdagangkan. Ini adalah bentuk kearifan lokal yang diwariskan suku Wana dari generasi ke generasi. Oh, ini yang besar. Ini jenisnya ini udah enggak lah, cuman memang ukurannya beda-beda. Ini yang kecil-kecil semua ya. Oh, ini banyak telur, lepas ya. Kasih lepas ya. Boleh ya. Ini ibu udang lagi bertelur banyak. Jadi memang ukurannya segini-segini juga ya. Ada. Tadi kita punya juga kecil-kecil ya. Iya, kebanyakan kecil di sini. Banyak kecil ya. Iya.
situ. Baik. Permisi. Ini hasilnya tadi. Iya. Ih, banyak. Apa itu? Ada isi? Banyak isinya. Oh, ini banyaknya. Lagi kita. Lagi. Kepiting kita. Nih, dengan cara yang seperti nggak nyari kalau menurut saya, cuma ngubek-ngubek di pinggir-pinggir kayu. Udang. Tapi hasilnya segini banyak. Iya betul. Kita mau masak. Sudah ditunggu sama Ina di dalam. Kita mau masak udang pakai kulit kayu. Yuk. Ayo tua. Naik. Ini Bu. Wis, oke. Kayu. Nah, ini tidak bisa langsung dipakai sebagai media masak. Ini harus dijemur dulu. Tapi kita sudah ada yang siap pakai toh? Iya. Iya betul. Mari Iya. kita langsung kembali ke rumah. Yuk. Taruh di bawah. Nah, jadi memang sebenarnya konsep masaknya itu seperti masak dengan bambu. Iya. Tapi karena di sini susah cari bambunya, mereka pakai kulit kayu Iya, yang dibentuk kulit kayu. melingkar begini. Ditutup bawahnya ya, Iya, ditutup bawahnya. kayak daun waru. Oke, langsung boleh kasih masuk. Giliran kita masak, semua happy. Pakus. Begitu. Sudah? Nah, sudah. Mari. Ya. Cari, taruhnya bagaimana ini? Taruhnya di Ayo, api. ayo. Iya, Ayo. di api. Api ini. Bumbu bagi orang Wana merusak rasa asli makanan dan sekaligus tidak baik untuk kesehatan. Laku hidup minim bumbu ini terlihat dari sulitnya menemukan tumbuhan bumbu di seluruh penjuru Lipu. Sulit menemukan kreasi makanan di daerah ini. Padahal secara ketersediaan bahan pangan, mereka tidak kekurangan sama sekali. Wow. Ini apa ini? Apa nih? Oh, lu punya. Oh, gitu. Kalau itu Karena yang paling besar itu memang banyak isinya, jadi dia memang matang lebih lama. Tapi yang ini mentau. tahu. Walaupun nggak pakai bumbu apa-apa, tapi rasanya sangat fresh. Ya itu tadi karena memang baru tangkap, baru mati satu kali. Nah itu sesuai dengan kebiasaan masyarakat di Wana sini. Suku Wana mereka tidak pakai bumbu. Dan memang ya, kita karakternya seperti apapun, tapi di saat makan baru kelihatan karakter utamanya. Nah, jadi masyarakat Wana ini sendiri, demand-nya nggak besar-besar, nggak banyak-banyak. Mantap. Kehidupan di Pulau Bangkurung, Sulawesi Tengah adalah warna kehidupan bahari yang bergelora. Sebuah keniscayaan, sebab pulau kecil di Kabupaten Banggai Laut ini dikelilingi lautan nan luas. Sero ikan menjadi solusi saat cuaca tidak mendukung untuk melaut. Di Desa Dungkean terdapat sekitar 20-an sero milik warga. Lebih dari cukup untuk menjadi sandaran warga desa, baik untuk mencukupi kebutuhan pangan sendiri atau untuk dijual ke luar daerah. Pada musim angin besar, sero biasanya akan terisi ikan dalam jumlah besar. Ikan-ikan yang berada di bagian depan akan bergerak menuju ke ujung sero dengan kegaduhan yang kami buat, sehingga memudahkan kami untuk menangkapnya. Ini bukan main-main, jadi memang seperti itu caranya. Di saat kita mudung, nyelam, sudah kasih tutup pintu yang di sana, lalu kita tepok-tepok ikannya. Niatnya biar ikan-ikan yang tadinya ada di jaringan nomor 2 ini semuanya lari mengarah ke depan. Kalau saya dilihat sudah nggak ada ikan, tapi ternyata capek juga.
Ini nggak ada pintu lagi ya. Ini terakhir. Oh, ada pintu di ujung lagi. Nah, ini nggak ditutup. Saya nggak bisa masuk. Oke. Wow, hasil banyak. Au, au. Oke. Nah, jadi itu tadi kalau sero ini satu kali dipasang, dia bisa ada hasilnya terus-menerus setiap hari. Nah, itu tadi jenis-jenisnya tergantung dari pasang surut dan tergantung musim juga. Tapi yang pasti untuk jenis-jenis tertentu seperti sardin itu langsung konsumsi ya, langsung dimakan ya. Tapi kalau yang bobara, Yang bara biasanya ditampung. oh disimpan. Disimpan. Ini masih ukuran kecil. Nah, kalau itu sudah jual itu. Oh, ini sudah jual ya? Jual itu. Oke, kalau ayo. Oke, ukuran segini ini bisa langsung dijual, tapi kalau yang lebih kecil lagi dari ini, biasanya masyarakat pilih jenis-jenis tertentu yang mereka akan tampung hidup lalu dibesarkan sampai ada yang beli ya ukuran tertentu ya. Ini kasih lepas. Kerapu. Banyak hasilnya, lihat nih. Oke. Ini ya Bu, pohonnya ya. Yang diambil buahnya. Ambil buahnya. Kita sudah dapat. Nah, ini kalau misalnya orang Jawa Barat kenalnya ini honje. Asam boleh. Betul. Koli boleh, dimakan saja begitu boleh tapi asam. Betul. Nah, jadi penggunaannya sendiri itu Kalau sebagai makan, bumbu. Pakai saja dengan garam. Enak ya Bu ya kalau gitu ya. Pokoknya penggunaannya itu sebagai bumbu. Nah, bunganya itu orang kenal dengan kecombrang. Bunga kecombrang itu biasanya ibu saya kalau masak. Nah, tapi yang di sini saya mau nyobain masakan khas dari Pulau Bangkurung. Pokoknya bumbu rahasianya ini, si honje ini. Seperti apa masaknya, apa yang kita masak, bagaimana rasanya. Nanti kita ambil dulu ini ya. Mari kita masak. Yuk. Makan. Setiap daerah memiliki cara dalam mengolah bahan atau meracik bumbu. Ini sebabnya kuliner Indonesia sangat kaya. Di Pulau Bangkurung, masyarakat banyak bersentuhan dengan bahan pangan yang berasal dari laut. Ini membuat masyarakatnya akrab dengan bumbu olahan pedas sekaligus asam. Tikala itu kalau misalnya pas digini dikupas dari dia punya batang, buahnya ternyata sangat mirip dengan bawang. Lihat. Ini tikala, ini bawang. Jadi sama-sama kuncup begini. Nah, bedanya kalau bawang kulit arinya kita buang, kalau dia hanya dikasih bersih saja, lalu tinggal ditumbuk. Ini yang udah jadinya. Pinjam. Jangan khawatir. Baunya enak banget. Makanan dapat menjadi cerminan karakter masyarakatnya, seperti masyarakat di daerah Banggai Laut yang terdiri dari orang Bajo, Bugis, dan Banggai. Mereka memiliki karakter terbuka dan sangat dinamis. Olahan dengan bumbu tikala ini seperti menegaskan identitas mereka sebagai orang laut. Belum matang saja ini. Baunya sudah tercium ya Bu ya? Bau asam ya? Iya. Memang suka asam di sini. Orang-orang di Boniton kalau masak memang suka pakai asam. Pakai asam. Iya ya. Pokoknya tadi ikan masak dengan tikala yang kita buat rasanya seger banget. Mulut itu ada rasa pedasnya. Betul, pedas tapi enak rasa asamnya. Sama seperti, iya betul Bu, pedasnya sampai leher. Sama seperti masakan di daerah lain, asam pedas. Nah tapi ini begini, kuahnya bening. Terus kalau misalnya dilihat ini yang di daun-daun ini kan macem-macem nih. Nah ini semuanya karbohidratnya. Ada yang campur dengan pisang, ada yang ubi singkong biasa, ada yang singkong diparut, ada yang direbus. Tidak ada nasi, memang di sini tidak pakai nasi makannya. Pokoknya suatu saat berkesempatan mampir
ke Dusun Boniton harus cobain ini. Ikan masak asam dengan tikala. Segar. Jadi dia habis lah. Itu lagi yang dicoba. Satu ini kasih habis. Oh tenang, itu teman-teman saya banyak. Tapi kan rasanya. Anggur laut karena memang bentuknya seperti anggur tapi size-nya mini. Lucu ya? Lawi-lawi dapat tumbuh di kawasan laut dangkal dengan gelombang laut yang tenang. Pesisir yang terdapat di bagian utara Pagerungan Besar menjadi habitat alami dari rumput laut ini. Panen raya biasanya dilakukan masyarakat ketika musim kemarau tiba. Anggur laut. Nah, kalau misalnya dipetes, amis. Dan kalau misalnya waktu pas dipetes ini tuh dipencet itu dia teksturnya seperti telur ikan. Jadi juga nggak sembarang diambil yang lawi-lawi, yang diambil yang hijau mentereng seperti ini. Kelihatan kok di bawah, tapi itu kalau misalnya di antara lamun, dia ini seperti merambat. Jadi kalau misalnya kamu salah tarik, putus. Yang nggak diambil tuh yang ini. Jadi kelihatan di bawah itu kalau misalnya udah putih-putih begini sama seperti karang jari sebenarnya. Kalau dia putih itu artinya sudah mati. Ini juga sudah tua, ini yang tidak diambil. Nah, kelihatan kan bedanya? Kalau udah sampai satu daerah, nggak afdol kalau nggak nyicipin makanan khasnya. Nih, saya di Pagerungan Besar sama Bu Mastia dan teman-teman, kita lagi mau bikin doayu namanya. Nah, bahan dasarnya, bahan utamanya anggur laut atau di sini disebutnya lawi-lawi. Nggak kebayang ya kayak apa ya? Ntar kita lihat dulu ya proses masaknya kayak gimana. Ini dicuci dulu sambil dipilihin kalau misalnya ada yang putih-putih, itu disingkirin nggak dipakai. Bagi masyarakat Pagerungan Besar, olahan lawi-lawi berfungsi layaknya sayur. Diolah dengan campuran bumbu dengan karakter rasa yang kuat dari parutan kelapa bakar dan asam. Tujuannya tentu agar menambah cita rasa lawi-lawi. Jadi setelah dicuci, lawi-lawinya ternyata langsung aja dicemplungin nih ke kelapa bakar. Udah begini aja? Jadi sudah? Iya, jadi sudah. Nah, teman makannya ini pakai gogos itu tuh, yang tadi kita kukus. Nah, ini jadi sayurnya. Sini. Menikmati lawi-lawi, masyarakat Pagerungan Besar biasanya ditemani dengan gogos. Salah satu makanan tradisional berbahan dasar beras ketan yang diolah sebagai pengganti nasi. Untuk menambah rasa gurih dan aroma, bahan dasar gogos dipadukan dengan santan. Membuat gogos dilakukan dengan teknik dipanggang. Api dibuat kecil, sehingga asaplah yang membuat campuran beras ketan dan santan ini matang merata. Matang ya, Bu? Udah, oke. Yeay, matang. Ibu, kita angkat. Tapi karena ini hujan. Wow.
Oke. Ah, gogosnya rasanya seperti lemang. Jadi kalau di Padang lemang tapai, nah makannya kan dengan tapai. Kalau ini makannya dengan lawi-lawi. Nah, rasa lawi-lawinya sendiri begitu udah dicampur dengan kelapa gongseng, kelapa bakar, seger ya Bu. Lawi-lawi merupakan jenis rumput laut yang menyimpan banyak sekali nutrisi bagi tubuh. Seperti mengandung vitamin A yang baik untuk mata, mengandung serat untuk metabolisme tubuh yang lancar, hingga menjaga kesehatan tulang. Nah ini nih di Waduk Lodo ini biasanya kalau misalnya pas kebetulan kita lagi ngambilin enceng gondok, pasti untuk pakan. Nah pakan apa? Ini pakan salah satu budidaya yang lumayan terkenal juga di sini di Karangkates, kalkun. Makannya ini. Ada banyak jenis pembesaran hewan yang dilakukan di Indonesia, baik itu mamalia, unggas, Kalau yang ataupun bagus serangga masuk. yang diternakan untuk tujuan ekonomi. Salah satu bisnis peternakan yang sedang digemari oleh masyarakat di Pulau Jawa adalah pembesaran unggas jenis kalkun. Peningkatan jumlah konsumsi kalkun hingga kegemaran memelihara hewan unik ini membuat pasar kalkun naik daun dan menjadi cukup Waktunya menguntungkan makan. untuk dijadikan sebagai sumber pemasukan warga. Nah, dan lihat ya, memang makanan itu yang menyatukan semuanya. Lihat, nih tadi berantem aja nih sama yang itu. Berbenret sama yang hitam ini berantem aja. Tapi nih jam makan siang semuanya akur. Wah, ludes. Au, au. Salah satu keunggulan dari hewan ini adalah mudahnya berkembang biak. Setidaknya dengan perawatan dan perhatian khusus, telur yang dihasilkan setiap hari dari sang betina diperkirakan 80%-nya akan berhasil ditetaskan. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari jenis, nah jenis dari kalkun itu sendiri ada dua. Jadi ada M. gallopavo sama satu lagi yang ocellata. Sebenarnya sih kalau lihat dari gelambirnya ini yang gallopavo yang dari Amerika Tengah. Dalam bahasa Inggris, kalkun dikenal dengan nama turkey yang diadaptasi dari negara awal di mana ayam ini didistribusikan. Padahal pada awalnya unggas ini adalah hewan peliharaan suku Aztec yang tinggal di Amerika Tengah. Kalkun sangat cocok untuk tinggal di wilayah suhu panas dengan habitat tanah berisi tanaman bersemak yang identik dengan daerah asalnya di wilayah Amerika Utara. Sebelum diternakan dahulu, kalkun hidup liar di savana-savana Amerika, namun kemudian punah karena perburuan massal. Kini setelah dikembangbiakan kembali untuk kepentingan ekonomi, kalkun memiliki rekor sebagai jenis unggas yang paling banyak diternakan di seluruh dunia. Ini lebih lonjong dan kecil. Kalau bulat begini betina. Nah, tapi kalau menurut Mas Jafar, ini bisa ketahuan jantan atau betina nih hasil telurnya ini nanti dari bentuk. Jadi kalau yang agak-agak semok seksi begini, yang bulat, ini betina. Kalau yang kurus-kurus tinggi, ramping, ini jantan. Di sini, perkembangbiakan kalkun dipantau dengan seksama. Telur-telur yang dikumpulkan pada pagi hari harus dimasukkan ke dalam mesin penetasan selama 1 malam untuk bisa diketahui apakah telur tersebut bisa ditetaskan atau tidak. Alat yang digunakan masih terbilang sederhana alias rakitan sendiri. Nah, bisa dilihat, jadi budidaya kalkun ini termasuk cukup mudah dari cara pakannya tadi sampai ini masuk ke dalam mesin penetas telur otomatis. Nah, ini yang riskan nih, jadi begitu dia menetas butuh waktu sekitar 28 hari lalu dia menetas. Nah, dari menetas itu sampai usia 28 hari itu yang
harus betul-betul dijaga ya. Karena dia rentan terhadap sakit, makanya harus ditempatkan di ruang tertutup karena nggak boleh kedinginan. Nah ini selamat menetas. Yeay. Oh ini mesin teropong bintang. Oh salah. Teropong telur. Nih lihat nggak nih ada garisnya.